Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Halo adik-adik. Halo semua. Selamat pagi semuanya. Pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Ya adik-adik, pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita menyanyi Seindah Pelangi. Sambil bergerak ya. Seindah pelangi syalalala, Cerah mentari syalalala, teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi syalalala, cerah mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Sekali lagi ya. Seindah pelangi syalalala, mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi syalalala, mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik. Sekarang sebelum kita masuk puji-pujian kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami masih tetap semangat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di setiap hati kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Karena kita semua adalah keluarga kerajaan Allah, kita harus saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama seperti mentega dan roti. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Celana, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, maju, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Seperti diriku, seperti diriku dan dirimu. Oke adik-adik, silakan duduk. Karena kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menggerakkan badan kita untuk Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita. Namun sebelum itu kita nyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami menaruh percaya kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Maka dari itu kami ingin mendengarkannya dengan baik. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu agar kami benar-benar dapat serius saat mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini dibawakan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik dong. Nah, adik-adik, kembali lagi sama Kakak Milka di sini. Halo. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Puji Tuhan kalau kita hari ini dipertemukan di hari Minggu yang penuh berkat ini. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Milka mau adik-adik semuanya siapin diri kalian. Tadi kan kita udah menyembah Tuhan, udah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dong pastinya ya. Tapi nih di hari Minggu ini kita mau nonton aja deh gimana sih kisahnya tentang jatuhnya Yeriko. Oke, kita nonton dulu. Let's go. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu.
Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, gimana? Kita udah nonton sama-sama ya gimana kisahnya Yeriko, jatuhnya Yeriko. Ya, jadi waktu itu Yeriko kan ditutup ya, gerbangnya ditutup, nggak ada yang bisa untuk keluar masuk. Tapi di situ Tuhan menjanjikan ke Yosua bahwa Yosua, kamu kuserahkan Yeriko ke dalam tanganmu, segala raja-rajanya, semua imam-imamnya, semua kuserahkan sepenuhnya ke kamu deh pokoknya. Nah, tapi gimana caranya ya biar kita itu bisa janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita? Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, kita itu harus taat sama Tuhan Yesus Kristus. Betul banget, kayak yang tadi kayak yang tadi Tuhan omongin ke Yosua. Yosua, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Semuanya dikasih tahu ke Yosua. Di situ tuh Yosua langsung taat sama Tuhan dan dia melakukan detail, dia nggak kompromi, nggak kayak aduh Tuhan susah deh, kayaknya aduh Tuhan kayaknya aku nggak mampu deh. Tapi dia tuh taat sama Tuhan walaupun dia sebagai manusia pasti terbatas gitu ya. Tapi Yosua taat, pokoknya yang pertama itu kita harus taat sepenuhnya sama Tuhan Yesus Kristus. Terus gimana sih Kakak Milka caranya kita taat sama Tuhan? Tapi kan Kakak Milka, aku belum tahu apa sih kira-kira yang Tuhan sampein. Emang Tuhan itu bakal datang gitu di mimpi kita atau gimana? Nah, adik-adik sebenarnya hal-hal simple aja. Nih kayak Tuhan menggunakan Yosua sebagai memimpin bangsa Israel. Nah, bangsa Israelnya juga taat sama Yosua karena Tuhan yang menggunakan Yosua. Nah, seperti itu kita juga harus taat sama Tuhan kan, bisa melalui papa mama kita yang kasih tahu, misalnya kayak ayo, misalnya siapa ya namanya, misalnya Michael misalnya namanya. Michael, ayo dong, rajin belajar dong biar dapat nilainya bagus. Nah, kita harus taat, kita harus rajin belajar. Terus kalau kata misalnya kakak sekolah minggunya nih, ayo jangan lupa baca Alkitab setiap hari, jangan lupa berdoa. Kita juga harus taat. Jadi Tuhan tuh bisa menggunakan siapa saja untuk memberikan perintahnya kepada kita. Dan tapi kita juga harus denger-dengeran, kira-kira perintah-perintahnya itu sesuai gak sih sama kebenaran firman Tuhan, sesuai gak sih sama apa yang Tuhan udah ajarkan melalui firman-Nya. Gimana dong caranya Kakak Milka? Emang firman Tuhan apa aja? Nah, firman Tuhan ya belajar, kita belajar baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, biar kita tahu nih, misalnya ada yang nyuruh kita, udahlah teman kita gitu ya, misalnya udahlah gak apa-apa nyontek aja biar dapat nilainya bagus. Kan kalau kamu dapat nilainya bagus, mama bapak kamu pasti bangga. Bener sih, itu bagus sih biar dapat nilai bagus. Dapat nilai bagusnya ya itu hal yang baik, tapi caranya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita itu harus pokoknya memiliki telinga yang peka, hati yang peka untuk mendengarkan apa nih ya kira-kira nih ya janji Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui siapapun. Bisa juga ada misalnya lagi baca firman Tuhan, itu kan banyak perintah-perintah Tuhan tuh di situ. Kalau misalnya ada misalnya masih belum ngerti ini maksudnya apa sih, boleh tanya ke Pak Pendeta atau ke kakak-kakak sekolah minggu atau ke orang tua. Kita tanya gimana sih ini maksudnya gitu. Jadi kitanya juga punya
pengertian yang benar akan firman Tuhan. Nah, itu tuh yang pertama ya. Dan yang kedua, kita itu juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan kita memiliki kuasa melakukan kuasa untuk terjadinya mujizat-mujizat. Ya adik-adik ya, apalagi kan itu tuh kan di perjanjian lama ya, kisah ini di perjanjian lama gitu, dimana Tuhan Yesus itu belum turun ke dunia untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, waktu itu tuh pasti kan kayak mujizat tuh rasanya tuh kayak emang siapa sih yang ngelakuin gitu, emang Tuhan itu bahkan emang ada nggak sih? Nah, disitulah adik-adik, walaupun Tuhan tidak ada secara fisik, sama seperti sekarang ini Tuhan tidak ada secara fisik, tapi tenang aja, Tuhan itu mengirimkan Roh Kudus kepada kita sehingga kita itu juga percaya sama Tuhan, melakukan apa yang dilakukan Tuhan, bahkan mujizat itu masih terjadi sampai sekarang ini. Kayak contohnya Yosua taat nih sama Tuhan, melakukan secara detail apa yang Tuhan suruh nih ya. Yosua, kamu harus ini. Dan Yosua juga menyampaikannya kepada bangsa Israel, melakukan taat sama Tuhan itu secara detail ini. Nah, sehingga ketika mereka udah taat nih, mereka percaya bahwa yes, aku percaya bahwa ketika aku taat, karena aku percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa. Dan apa adik-adik, benar kan bahwa tembok Yeriko saat itu runtuh. Keren banget ya Tuhan Yesus itu. Jadi adik-adik, kita harus sama belajar seperti Yosua. Kita harus taat dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita, untuk membebaskan kita dari segala masalah-masalah. Jadi kalau adik-adik misalnya lagi nggak percaya nih sama Tuhan, gak apa-apa, itu hal yang secara manusia itu kan kita masih daging ya, tapi kita itu jangan sampai daging kita yang menguasai kehidupan kita. Roh Kudus yang harus menguasai kehidupan kita semua, sehingga kita berdoa, kita jangan sampai kalau misalnya kita mulai ragu nih, mulai aduh gimana ya Tuhan, kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan, kalau kayak gitu semakin fisik kita lemah, semakin kita kuat untuk memuji Tuhan, semakin kuat kita untuk berharap sama Tuhan Yesus. Sehingga kalau kayak gitu kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam kemenangan kita. Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sama-sama mau berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangannya, dan kita sama-sama untuk berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita siapin hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Terima kasih juga atas kesempatan yang boleh kami rasakan. Tuhan, walaupun kami mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing, kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus gak pernah terbatas. Biarlah firman-Mu ini boleh terus tumbuh di dalam hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, sehingga Tuhan iman kami terus tumbuh, bahkan berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga mau memberkati Tuhan, biarlah kami boleh sama seperti Yosua, kami boleh dipakai Tuhan untuk taat sama Tuhan juga, untuk percaya Tuhan, agar kami juga memiliki telinga dan hati yang peka Tuhan atas apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kompromi sama yang namanya dosa, kami tidak kompromi sama hal-hal dunia Tuhan, tapi kami mau taat sama Tuhan. Dari usia kami yang masih kecil ini, kami mau sepenuhnya taat sama Tuhan dan selalu senengin hati Tuhan aja. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, keluarga kami, mama papa, koko cici, dedet kami Tuhan, dan seluruh keluarga besar kami, gereja kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan kami boleh senantiasa berada di dalam kasih karunia Tuhan ya Bapa. Apapun yang kami dan keluarga kami lakukan, Tuhan Yesus yang buat kami berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Apabila sebentar lagi juga kami akan
kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan gak pernah terputusnya di dalam kehidupan kami. Sertai setiap langkah kami seminggu ke depan hingga kami bertemu lagi di minggu depan untuk kembali siap mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami taat, jadikan kami percaya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami telah mengucap syukur. Yang sama-sama percaya, mari kita katakan amin. Nah, jangan lupa ada ayat hafalan. Nah, yuk kita sama-sama baca ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya, jangan takut ya adik-adik, sebab tangan Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak semua teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.